Ini Mbak, nggak boleh kelihatan. nggak disimpulkan seperti ada political narsistik dalam konteks ini? Oh, saya tidak melihat political narsistik, tapi Karena kan dia ada political selalu branding. ya selalu di medsos kan, beda dengan pejabat lain. Setiap kali ada kegiatannya itu Kenapa pasti harus Itu Dalam sebuah acara di stasiun TV nasional, seorang pengamat mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat itu dalam melakukan tugas jabatannya lebih kepada pencitraan. Agak lucu juga ya mendengarnya ya. Gitu. Seorang pengamat yang bernama Eko Kuntandi ini, Kuntandi apa Kunti itu ya, gitu. Entahlah apa namanya begitu ya. Tapi yang pasti begini, mengomentari kepemimpinan dari seorang Kang Deddy Mulyadi yang belakangan ini viral gitu ya, Memang kita dibuat terkaget-kaget ya, munculnya seorang pemimpin di suatu daerah yang begitu menghebohkan, menggemparkan dunia pemerintahan gitu ya, dengan gaya kepemimpinannya yang langsung turun ke lapangan, langsung membuat aksi, mengeksekusi sebuah keputusan dengan cepat. Memang tidak bisa dipungkirin hal itu akan membuat pro kontra. Ya akan selalu ada yang pro dan kontra. Mungkin Eko Kuntandi ini termasuk orang yang kontra dengan gaya kepemimpinannya Bapak Aing ini ya, Bapak Aing. Aduh, ini dengar ininya aja Bapak Aing begitu ya, begitu mengena gitu ya. Belum lagi dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat yang sangat begitu taktis, yang membuat orang begitu terkaget-kaget ya gitu. Tetapi whatever lah, terserah orang mau berkomentar apa, termasuk Eko Kuntandi gitu ya, yang mengatakan bahwa KDM itu hanya melakukannya hanya untuk pencitraan, entahlah. Tapi kalau kita belajar juga Bapak, Saudara ya, apa sih yang dimaksud dengan pencitraan? Bukankah seorang pemimpin harus memiliki citra? Ya kalau nggak memiliki citra, terus bagaimana yang dipimpinnya itu bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin? Jadi kalau kemudian orang mengatakan Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, Haji Udin apalah ya, orang memanggil dia pencitraan sekarang ini, ya terserah lah. Tapi kan nanti suatu saat waktu akan membuktikan apakah Deddy Mulyadi melakukannya itu dengan ketulusan atau tidak. Tapi satu hal untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh pengamat tadi, bahwa seorang pemimpin memang harus membentuk citranya. Sebab kalau tidak membentuk citranya, bagaimana seorang pemimpin akan diikuti, dicontoh, diteladani oleh yang dipimpinnya. Dalam hal ini tentu ya masyarakat Jabar secara khusus, tetapi saya kira juga masyarakat luas secara umum. Dan kita harus bersyukur munculnya pemimpin-pemimpin di daerah yang berpotensi bisa naik ke nasional. Dan saya kira KDM punya potensi untuk naik menjadi pemimpin nasional gitu. Nah, dengan segala kontroversinya, biarkanlah itu berjalan ya, biarkan itu berjalan. Kita berikan kesempatan orang untuk membuktikan integritasnya, kepemimpinannya, dengan gayanya gitu. Sebab bagaimanapun nanti waktu akan membuktikan ya. Jadi kesempatan kita memberi kepada orang lain itu untuk menyatakan, mengekspresikan gaya kepemimpinannya ya,
Terlepas dari segala macam kontroversi yang pro dan kontra, berilah kesempatan. Ya, kesempatan sekarang ini 5 tahun ke depan Deddy Mulyadi memimpin Jawa Barat. Beri kesempatan buat dia. Buktinya 5 tahun yang lalu Jawa Barat dipimpin oleh seorang pemimpin yang kalem-kalem. Nyatanya, ya masyarakat menilai sendirilah, ya. Masyarakatlah yang menilai. Coba seperti apa gitu ya, terlepas dari segala bentuk kekurangan. Tetapi saya kira 5 tahun yang lalu dipimpin oleh seseorang, ya waktu 5 tahun itu membuktikan. Nah, ke depan ini menjadi hak dan kesempatannya Deddy Mulyadi untuk membuktikan kepemimpinannya. Apakah itu sekedar pencitraan untuk menaikkan pamornya? Nanti waktu akan membuktikan. Tapi please, tolong berikan orang kesempatan untuk membuktikan segala kepemimpinannya, integritasnya, dengan segala kontroversi. Namun satu hal yang harus menjadi catatan buat kita adalah bahwa terlepas Deddy Mulyadi melakukan itu dengan berbagai motif atau pencitraan apapun namanya, tapi faktanya bahwa masyarakat Jawa Barat hari ini bisa merasakan dampak dari kepemimpinan itu, ya. Jadi daripada kita sibuk mengomentari, ya, yang belum tentu kita juga punya karya seperti apa yang dilakukan oleh beliau, gitu. Karya kita nggak punya, tindakan-tindakan yang nyata yang bisa dirasakan oleh orang-orang kecil, orang-orang di bawah tidak ada, tapi kita sibuk mengomentari. Kenapa kita tidak mensupport, mendukung, sampai nanti dalam perjalanan waktu yang akhirnya merasakan dampak dari kepemimpinan itu, ya. Jadi daripada kita sibuk mengomentari, ya, yang belum tentu kita juga punya karya seperti apa yang dilakukan oleh beliau, gitu. Karya kita nggak punya, tindakan-tindakan yang nyata yang bisa dirasakan oleh orang-orang kecil, orang-orang di bawah tidak ada, tapi kita sibuk mengomentari. Kenapa kita tidak mensupport, mendukung, sampai nanti dalam perjalanan waktu yang akhirnya mungkin bisa saja itu hanya sebuah pencitraan, hanya untuk membangun citra diri dan lain sebagainya, gitu. Deddy Mulyadi tidak tulus menolong, membantu orang, mau mengentaskan Jawa Barat dari segala problematika yang begitu kompleks dalam tatanan pemerintahan, tatanan bermasyarakat, whatever lah, terserah, gitu. Tetapi yang pasti bahwa apa yang dilakukan beliau sekarang itu begitu menghentak banyak orang, sangat menghentak banyak orang, ya. Termasuk saya begitu terkaget-kaget dengan gaya, cara kepemimpinannya, pendekatannya terhadap orang. Tapi kalau kita punya hati nurani yang bersih, kita pasti bisa membaca Deddy Mulyadi itu melakukannya karena motif yang terselubung atau benar-benar tulus melihat kepapahan, kerusakan lingkungan, melihat kemiskinan, penderitaan, sakit penyakit yang dialami oleh banyak orang. Nanti kita akan melihat, saudara, rasanya sulit membuktikan bahwa Deddy Mulyadi melakukan itu karena ada motif-motif terselubung. Tapi pernyataan saya itu juga bisa dibantah, bahkan suatu saat bisa juga salah. Tetapi setidaknya kalau kita mau rendah hati mengatakan bahwa apa yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat hari ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan KDM memberi dampak, dirasakan oleh masyarakat kecil, ya. Ya, kalau soal KDM melakukannya untuk membangun citranya dengan gaya kepemimpinannya yang disertai dengan mengupload ke media sosial, ke platform gitu, ya, terserahlah gitu, ya, yaitu masing-masing orang punya gaya kepemimpinannya. Tapi please, mari kita berikan kesempatan kepada seorang yang bernama Deddy Mulyadi untuk memimpin Jawa Barat ke depan, ya.
dan berharap Deddy Mulyadi terus berproses menjadi pemimpin di Jawa Barat yang bisa berhasil, sukses, sampai akhirnya Deddy Mulyadi bisa menjadi pemimpin di tingkat nasional. Ya, please, mari kita masyarakat bisa dengan jernih, dengan rendah hati menilai dengan hati nurani yang bersih. Saya sebagai masyarakat yang melihat fenomena ini mengucap syukur, mensyukuri gitu ya, munculnya pemimpin-pemimpin baru di daerah yang bisa menggugah segala sesuatu yang selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sistem pemerintahan dengan oknum-oknumnya yang korup dan segala macam bobrok sekarang diobrak-abrik oleh seorang yang bernama Deddy Mulyadi. Dan ini harus disyukuri, saudara. Sebab memang pemimpin itu harus membangun citra dirinya sehingga masyarakat mengikuti dia. Jadi pesan saya kepada Bapak Eko Kuntadi, ya, Kuntadi apa siapa gitu ya, gitu. Please, coba deh, Bapak sesekali berkunjunglah, ketemu dengan KDM, ya, dengan Bapak Aing, gitu, supaya bisa menangkap spirit gairah yang dikerjakan oleh Bapak Deddy Mulyadi sebagai pemimpin Jawa Barat hari ini. Semoga pernyataan saya ini bisa memberikan pencerahan kepada saudara-saudara semua yang melihat acara ini, dan saudara bisa mendapatkan insight-insight baru, pencerahan-pencerahan. Mari kita berpikir cerdas sebagai masyarakat untuk melihat segala sesuatu itu dengan segala kerendahan hati, ya. Terlepas dari pro kontra tadi itu, mari kita berikan kesempatan kepada Bapak Deddy Mulyadi untuk membuktikan, ya, membuktikan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya bahwa apa yang dia lakukan itu akan memberikan dampak kepada masyarakat Jawa Barat, ya. Jadi mari kita cerdas. Buat para masyarakat yang melihat fenomena ini, ayo mari kita berpikir cerdas, ya. Jadilah masyarakat yang cerdas dalam menilai segala sesuatu. Jangan mudah terprovokasi, mudah mendengar berita-berita yang justru memojokkan pemimpin yang sedang fenomenal ini. Demikian tanggapan saya terhadap pernyataan Eko Kuntadi dan juga pernyataan sikap dan pandangan saya terhadap gaya kepemimpinan dari Bapak Deddy Mulyadi. Semoga hal ini mencerdaskan saudara semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktivitas.